Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi. Pada video kali ini saya akan memberikan cerita mengenai pengalaman saya membangun pengembangan diri dan juga personal branding selama 1 semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Jadi selama 1 semester ini saya akan mempelajari banyak hal, dimulai dari self awareness, mencari potensi diri, serta bagaimana membangun networking yang baik. Dan materi yang paling berkesan buat saya adalah self awareness. Mengapa? Karena melalui materi tersebut, saya lebih menguasai diri saya dan lebih mengetahui di mana potensi yang saya miliki seperti public speaking. Dan hal tersebut sangat berguna ketika saya masuk ke dalam organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai self-discovery. Jadi selama 1 semester ini, proses self-discovery benar-benar membantu saya dalam memahami potensi diri saya. Dari kegiatan kelas seperti diskusi kelompok dan juga presentasi, saya menyadari bahwa saya memiliki keunggulan dalam public speaking dan juga komunikasi interpersonal. Ini juga membantu saya dalam kegiatan organisasi, baik itu dalam koordinasi tim dan juga rapat. Kemudian dari kegiatan kelas dan juga organisasi, sering sekali saya dihadapkan pada situasi yang menuntut saya untuk menyelesaikan masalah, menyesuaikan strategi, dan juga mengambil keputusan. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa kalian saya dalam problem solving, manajemen waktu, dan teamwork semakin terasa. Dan saya jadi menyadari bahwa saya adalah pribadi yang kooperatif, bertanggung jawab, dan senang terlibat dalam lingkungan yang kolaboratif. Dan tes yang paling bantu saya adalah estimasi pribadi, dimana ketika awal mata kuliah personal branding, kita diminta untuk melakukan estimasi pribadi kita sendiri. Dari hal tersebut, saya mengetahui bahwa terdapat kekuatan yang akan saya unggulkan, kelemahan yang akan saya perbaiki, dan juga tantangan serta peluang ke depannya. Dan saya memiliki momen yang paling berkesan buat saya, yaitu ketika saya dapat aktif dalam kegiatan kelas bersamaan dengan kegiatan organisasi. Dari situ saya menyadari bahwa saya dapat tumbuh lebih cepat ketika saya terlibat langsung dalam lingkungan, mengambil peran dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, dalam 1 semester ini, saya berhasil mengembangkan 3 keterampilan saya. Yang pertama adalah public speaking dan juga komunikasi. Dari kegiatan kelas seperti diskusi kelompok dan juga presentasi, saya berhasil menyampaikan ide dengan jelas dan juga lebih percaya diri. Hal ini juga membantu saya dalam menjalankan peran saya sebagai divisi humas program kerja eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya, yaitu Kampung Budaya. Terkhusus ketika saya menjalankan komunikasi dengan pihak eksternal, menyampaikan rangkaian acara, dan juga menjaga mitra kerja. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Saya benar-benar merasakan kemampuan manajemen waktu saya menjadi berkembang, terutama ketika saya aktif dalam kegiatan kelas dan juga kegiatan organisasi secara bersamaan. Dan setiap minggunya saya melakukan to-do list yang dimana saya menentukan prioritas, kapan rapat, dan juga bagaimana tugas-tugas, sehingga saya bisa mengumpulkan tugas sebelum deadline dan tanpa ganggu waktu organisasi saya dan juga tetap bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah problem solving. Problem solving saya terasah karena saya melalui banyak situasi, terutama ketika koordinasi rapat dan juga koordinasi tim, yang pada lingkungan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara staf, sehingga saya biasanya menawarkan solusi alternatif untuk tetap menjaga komunikasi dan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Baiklah, berikutnya kita akan bahas mengenai personal branding bisnis. Saya adalah mahasiswa administrasi bisnis yang berfokus pada komunikasi, hubungan publik, dan juga menyampaikan informasi secara rapi dan juga profesional. Dan saya memiliki 3 keywords brand saya. Yang pertama adalah komunikatif. Saya mampu menyampaikan informasi secara jelas dan juga mudah dipahami. Yang kedua adalah reliable. Saya dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Saya sangat senang bekerjasama dengan pihak lain dan juga menjaga hubungan yang positif. Kemudian saya menawarkan pada komunikasi dan juga ketelitian dalam mengolah informasi serta menjaga hubungan positif baik dalam tim, organisasi, maupun pihak eksternal. Dan target audiens saya adalah teman jurusan, organisasi, ataupun pihak eksternal yang berhubungan dengan kampus. Kemudian saya menampilkan pribadi yang profesional, ramah, dan juga sangat senang untuk diberikan masukan. Dan saya memilih 2 media sosial yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah Instagram. Di sini saya akan berbagi aktivitas, dokumentasi dalam bentuk visual yang menarik. Dan yang kedua adalah LinkedIn. Di sini saya akan membangun jejaring profesional, berbagi pencapaian, dan juga memperkuat citra diri dalam formal. Dan bagaimana strategi yang saya lakukan dalam menjaga konsistensi? Yang pertama adalah saya mengunggah konten secara teratur sesuai dengan minat saya. Yang kedua adalah tetap menjaga bahasa dan juga perilaku dalam media sosial supaya tetap terlihat sopan.
Dan yang ketiga adalah saya tetap menunjukkan bagaimana pengembangan diri saya sejalan waktu. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai transformasi diri saya. Jadi, dulu saya berpikir bahwa saya sudah cukup memahami diri saya sendiri. Namun, ternyata seiring berjalannya waktu, masih banyak potensi diri yang belum saya miliki. Saya sempat kurang percaya diri untuk mencoba hal baru, terutama tantangan dan juga kesempatan. Hal tersebut contohnya adalah ketika saya ingin mendaftar stafma eksekutif mahasiswa, saya sempat ragu dan bimbang untuk mendaftar. Namun, ternyata terjadi perubahan ketika saya menganalisis eksekutif diri saya. Terdapat kekuatan yang menjadi peluang saya untuk maju, sehingga saya berani untuk mendaftar dan saya bisa bergabung menjadi stafma eksekutif mahasiswa. Jadi mulai dari saat itu saya menjadi lebih percaya diri untuk melangkah dan mencoba tantangan serta perubahan yang baru. Dan saya belajar bahwa perubahan yang kecil itu akan memberikan kita kesempatan dan juga peluang yang baru. Oleh karena itu, mari tetap berani melangkah tanpa takut. Dan pelajaran yang saya dapatkan selama 1 semester berkuliah pada mata pelajaran ini adalah bahwa pengembangan diri dimulai ketika kita memiliki keberanian untuk melangkah meskipun itu adalah hal yang kecil. Karena dari keberanian itu akan muncul peluang dan juga kesempatan kita untuk berani melangkah. Serta pesan saya untuk diri saya di masa depan adalah mari tetap berani dan juga tetap belajar. Dan untuk 6-12 bulan ke depan, saya memiliki konsistensi untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dan juga proaktif serta dapat diandalkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di perkembangan berikutnya.